Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Landari dari kelompok 5. Di video materi ini akan membahas mengenai anggaran parsial. Saya akan memulai pembahasan ini dengan pengenalan dasar tentang apa itu anggaran parsial, mengenai pengertiannya, alasan perusahaan menyusun anggaran parsial, serta tujuan dari anggaran parsial itu sendiri. Lalu teman-teman saya dari kelompok 5 akan melanjutkan dengan membahas aspek-aspek lainnya secara lebih mendalam. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari anggaran parsial. Anggaran parsial yaitu anggaran yang dibuat atau disusun dalam lingkup yang terbatas atau sempit. Jadi, anggaran parsial adalah anggaran yang pembuatannya tidak lengkap atau hanya sebagian anggaran yang dibuat. Misalnya, dalam perusahaan ingin menyusun suatu anggaran, tapi hanya membuat anggaran produksi saja, atau hanya membuat anggaran penjualan saja, atau bisa juga membuat anggaran keuangan saja. Nah, ini yang dimaksud dari anggaran parsial. Selanjutnya, pembahasan yang kedua mengenai apa sebenarnya alasan perusahaan membuat anggaran parsial. Yaitu pertama, mungkin saja perusahaan tidak mempunyai kemampuan untuk membuat anggaran secara keseluruhan, karena tidak adanya skill, sehingga anggaran yang dibuat hanya sebagian yang diperlukan saja. Yang kedua, tidak tersedianya data yang lengkap tentang keseluruhan bagian dalam perusahaan. Karena dalam penyusunan anggaran sendiri mempunyai hubungan yang sangat erat dengan tersedia atau tidaknya data serta ketepatan data. Yang ketiga, perusahaan kekurangan dalam biaya untuk membuat anggaran yang lengkap, sehingga disusun anggaran yang perlu saja. Setelah mengetahui alasan perusahaan mengapa membuat anggaran parsial, lalu apa sebenarnya tujuan anggaran parsial itu? Yang pertama, sebagai kontrol biaya, dapat mengidentifikasi dan mengendalikan biaya pada area atau departemen tertentu. Kedua, membantu dalam perencanaan operasional dengan fokus pada bagian tertentu dari organisasi. Ketiga, memastikan alokasi sumber daya yang efisien dan efektif di dalam bagian atau departemen tertentu. Dan terakhir, mendeteksi masalah atau area yang memerlukan perhatian khusus lebih awal. Perkenalkan, nama saya Kaisar Badri. Saya akan menjelaskan mengenai manfaat dari anggaran parsial. Yang pertama ada fokus dan spesialisasi, yaitu memungkinkan manajer untuk fokus pada area tertentu dan membuat keputusan yang lebih terinformasi. Lalu yang kedua, penilaian kinerja yang lebih akurat. Dengan melihat setiap segmen secara terpisah, kinerja setiap bagian dapat dinilai lebih akurat. Yang ketiga, identifikasi masalah. Membantu dalam mengidentifikasi masalah spesifik di dalam segmen tertentu yang mungkin tidak terlihat dalam anggaran keseluruhan. Lalu yang keempat, responsif terhadap perubahan. Lebih mudah untuk mengadaptasi dan mengubah anggaran pada segmen tertentu dibandingkan dengan mengubah seluruh anggaran perusahaan. Lalu selanjutnya ada komponen dari anggaran parsial. Secara umum, anggaran parsial mempertimbangkan 4 komponen, yaitu yang pertama adalah tambahan pengeluaran atau pengeluaran baru, yang kedua pengeluaran yang dihemat atau tidak jadi dikeluarkan, yang ketiga adalah penerimaan yang hilang, dan yang keempat adalah penerimaan tambahan atau penerimaan baru. Selanjutnya ada macam-macam dari anggaran parsial. Ada beberapa macam anggaran parsial, antara lain yang pertama, anggaran keuntungan parsial, yang kedua, anggaran margin kotor, yang ketiga, anggaran arus uang tunai parsial, dan yang keempat adalah anggaran parametrik. Selanjutnya ada langkah-langkah penyusunan. Pertama, menetapkan tujuan anggaran untuk setiap segmen. Yang kedua, mengumpulkan data historis dan proyeksi untuk pendapatan dan biaya setiap segmen. Yang ketiga, menetapkan asumsi yang akan digunakan dalam perhitungan anggaran.
Selanjutnya yang keempat, menyusun anggaran pendapatan dan biaya untuk setiap segmen. Yang kelima, mereview anggaran yang telah disusun dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Dan yang terakhir atau keenam, mengimplementasikan anggaran dan memantau pelaksanaannya secara berkala. Selanjutnya ada tantangan dalam penyusunan. Yang pertama ada alokasi biaya tidak langsung, menentukan metode yang tepat untuk mengalokasikan biaya tidak langsung ke segmen-segmen yang bisa menjadi kompleks. Selanjutnya ada ketersediaan data yang akurat, membutuhkan data yang akurat dan relevan untuk setiap segmen yang mungkin sulit diperoleh. Dan yang terakhir atau ketiga, koordinasi antara segmen, memastikan bahwa setiap segmen beroperasi sesuai dengan tujuan keseluruhan organisasi. Karena keseluruhan organisasi memerlukan koordinasi yang baik.